Shalom. Pesan Tuhan minggu ini ada tentang tunjukkan integritasmu. Suatu hari saya pernah membeli barang ini di Indonesia nggak ada. Jadi harus pembeliannya lewat web. Waktu itu masih web bentuknya. Dan rupanya web itu menawarkan suatu barang. Barang ini kita boleh sebut barang sale atau barang untuk menghabiskan stok. Dan dia beri diskon yang sangat besar, hampir kurang lebih 70%, 80%. Dengan suatu nilai yang sangat, boleh katakan murah. Dan saya mulai mengklik dan membayar, langsung beli, pakai mata uang asing, pakai yen waktu itu. Beberapa hari kemudian, waktu itu masih lewat email, penjual itu mengabarkan, maaf, sebelum Bapak sudah ada pembeli lain yang membeli. Jadi rupanya barang ini nggak banyak stoknya. Jadi waktu saya klik, ternyata orang lain sudah klik lebih dahulu. Lalu saya katakan, saya balas, jadi bagaimana ya? Apakah uangnya dikembalikan atau gimana? Lalu dia membalas, dia tawarkan, bagaimana Pak kalau kita ganti barangnya dengan yang sejenis, tapi dengan kualitas yang lebih baik. Kualitas yang 1 tingkat, 2 tingkat, lebih mahal. Lalu saya katakan, wah saya nggak punya uang untuk bayar lebih mahal itu. Mereka katakan, kami berikan dengan harga yang sama. Nah mungkin kita bisa katakan, wow perusahaan ini perusahaan yang berintegritas. Bukankah kebanyakan kalau sekarang kita klik, lalu yang muncul atau pop up itu biasanya tulisannya, maaf Anda kurang beruntung. Silahkan coba lagi atau coba sekali lagi. Biasanya seperti itu yang ditawarkan. Ya, coba lagi aja, mungkin nanti dapat barang yang lain. Jadi saya lihat, waduh, luar biasa. Seumur hidup saya beli barang, belum pernah dilayani, belum pernah ditindaklanjuti seperti hal ini. Diberikan yang lebih mahal, yang lebih baik, yang lebih bagus. Dengan harga yang sama. Tapi saya juga pernah beli barang di negara lain, negara yang begitu besar, yang sekarang sangat terkenal, sangat besar, yang sangat maju. Ya memang mungkin kebetulan ketemu penjual yang tipe seperti ini. Saya beli barang itu, saya bayar pakai perantara waktu itu, rekening perantara. Kemudian dia katakan, maaf, barangnya kosong. Ya sama, saya tanyakan lalu bagaimana? Dia katakan, saya akan kembalikan uangnya. Waktu berlanjut, seminggu, 2 minggu, nggak masuk uangnya. Kontak lagi. Oh ya, minta nomor rekeningnya. Saya kasih nomor rekeningnya, minggu demi minggu, kontak lagi. Tidak dibalas, menghilang begitu saja. Akhirnya saya komplain ke providernya. Lalu ya begitulah proses dilayani dan akhirnya berbulan-bulan akhirnya malas, tidak ditindaklanjuti, akhirnya boleh katakan uang itu lenyap, hilang. Nah tipe orang seperti ini kan kita akan bilang orang ini tidak punya integritas. Tidak bisa dipercaya. Kita bisa menuntut seorang untuk satu integritas. Nah pesan minggu ini mengatakan tunjukkan integritasmu. Apakah integritas ini sesuatu yang begitu penting dalam kehidupan orang percaya, dalam kekristenan, dalam perjalanan hidup kita mengikuti Kristus? Apakah integritas ini begitu penting? Mari kita lihat. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Pesan Tuhan minggu ini mengatakan Tuhan ingin orang percaya seharusnya dikenal karena memiliki jati diri yang selaras dengan nilai-nilai integritas. Sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Pak Ishak sudah sampaikan. Kita harus tetap setia pada apa yang Tuhan sudah percayakan. Tetap jaga integritas kita. Dan integritas ini menyangkut sesuatu yang menyeluruh. Waktu di Komsel dikatakan integritas itu harus menyangkut semua pikiran, semua tindakan, semua keinginan, semua perasaan utuh untuk ditunjukkan bahwa perkataan kita bisa dipercaya. Ada kesetiaan, ada loyalitas, ada konsistensi. Itu yang Paulus katakan. Mari kita baca di 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah,
Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya, kita sudah dijelaskan beberapa hari ini, integritas itu adalah di sini dikaiosune atau menyangkut tentang kebenaran, keadilan. Saya sempat renungkan, apa hubungan manusia Allah dengan integritas? Kalau Paulus menyampaikan pada Timotius, hai engkau manusia Allah, engkau harus mengejar A, B, C, D, di mana salah satunya adalah integritas. Apa hubungannya manusia Allah dengan integritas? Itu yang akan kita sama-sama renungkan di pagi hari ini, akan kita bahas. Bisa mendapatkan bahwa suatu integritas itu sebenarnya sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Kita lihat bahwa suatu hal yang penting, esensial, yang menyatu, yang tidak bisa dipisah-pisahkan, itu sudah dinyatakan semenjak Tuhan berfirman di kitab Kejadian. Bahkan Alkitab sendiri pun inilah kitab yang berintegritas. Bagaimana kita tahu berintegritas? Ditulis oleh ribuan penulis, melampaui berbagai masa, ribuan tahun. Bukan ribuan penulis, puluhan penulis maksud saya. Berjalan dalam ribuan tahun, tidak ada satupun yang salah. Janji-janji, apa yang dituliskan, yang Tuhan firmankan, semuanya digenapi. Tuhan katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Semuanya menjadi satu kesatuan. Apa yang Tuhan firmankan, Tuhan janjikan, selalu digenapi. Di awal, di akhir, diselesaikan. Jadi tidak ada satupun yang miss, tidak ada satupun yang lalai. Jadi sebenarnya integritas itu adalah esensinya dalam kemuliaan Tuhan itu sendiri. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Tuhan itu selalu menepati janji. Tuhan itu tidak bisa dipisah-pisahkan dengan janjinya, dengan firman-Nya. Kitab yang kita baca ini, di Alkitab ini ada satu integritas, satu kesatuan dari awal sampai akhir. Kitab yang bisa dipercaya, firman yang punya kuasa, yang menyatakan sesuatu dan pasti dilakukan, pasti terjadi. Jadi esensinya memang dari Tuhan sendiri integritas itu. Atau ada orang yang mengatakan bahwa integritas itu sebenarnya adalah naturnya Allah. Suatu keadaan yang tidak terpisahkan dari Allah itu sendiri. Bahkan kalau kita perhatikan, dunia itu menuntut juga integritas. Orang yang tidak percaya Tuhan juga meminta integritas. Makanya kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sangat disorot integritasnya. Sedikit-sedikit mereka akan mengatakan, orang Kristen seperti itu. Disorot tindak lakunya. Dilihat janjinya, ucapannya. Di Mazmur pasal 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tapi tidak mengembalikan. Kalau orang percaya meminjam tidak mengembalikan, berarti sama dengan orang fasik. Tidak ada bedanya. Lalu dunia akan mengatakan, apa bedanya orang percaya pada Tuhan dengan orang fasik? Orang yang cuma tahu teori, cuma tahu firman, tapi tidak melakukan. Sama saja, tidak ada bedanya. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, hai manusia Allah, kejarlah. Salah satunya adalah integritas ini. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan atau bisa melakukan integritas yang seperti yang Tuhan inginkan sebagai sesuatu yang harus kita kejar itu. Karena integritas itu adalah salah satu sifat Tuhan, karakter Tuhan. Yang pertama, integritas perlu keteladanan. Di Matius pasal 5 ayat 37, Tuhan Yesus katakan, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jelas sekali Tuhan tidak suka orang yang berbelit-belit. Tuhan tidak suka orang yang asal ngomong, asal memberikan pengharapan. Bahkan di Yakobus, kita akan lihat di Yakobus pasal 5 ayat 12. Hal senada Yakobus tuliskan di sini. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga,
maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Paulus selalu mengingatkan Timotius tentang hal ini, karena ini satu yang penting. Sebagai seorang pemimpin, Timotius itu seorang yang muda, di mana Paulus katakan kamu harus tunjukkan integritasmu, integritas di dalam Tuhan, di mana orang bisa menghormatimu, orang bisa mendengar apa yang kamu ucapkan dan percaya dengan apa yang kau sampaikan. Maka itu kita akan lihat di Filipi pasal 4 ayat 9, jelas sekali Paulus mengatakan kita harus meneladani Yesus. Kita harus meneladani orang-orang yang sudah menunjukkan integritasnya. Salah satunya adalah Paulus sendiri. Dia katakan, apa yang telah kamu pelajari? Apa yang telah kamu terima? Apa yang telah kamu dengar? Apa yang telah kamu lihat padaku? Lakukanlah itu. Jadi Paulus katakan, apa yang kamu sudah lihat? Apa yang sudah kamu pelajari? Apa yang kamu sudah dengar? Padaku, bukan pada orang lain. Dia menunjukkan bahwa dia sendiri menunjukkan integritasnya. Dia lakukan apa yang dia katakan, apa yang dia nasihatkan. Dan Paulus dengan jelas kepada jemaat Filipi katakan, tirulah, ikutilah teladanku. Bukankah Yesus itu adalah satu teladan yang jelas sekali, di mana menunjukkan dia adalah orang yang berintegritas. Yesus tidak pernah berbohong, Yesus selalu menepati janjinya. Yesus menepati firman-Nya. Tidak pernah ditemukan satu cacat di mana Yesus berdalih, berpura-pura, atau menyingkir untuk suatu kesalahan yang dia lakukan. Tidak pernah. Dan itu adalah satu teladan. Dalam kita bisa mengerti satu integritas, kita harus mengikuti teladan. Teladan yang baik. Teladan yang Allah sendiri katakan. Bukankah Allah di kitab Kejadian mengatakan, aku akan membuat pengusuhan antara engkau manusia dengan si ular tua. Di mana ular tua itu kepalanya akan diremukkan. Tuhan genapi. Tuhan lakukan apa yang Tuhan firmankan. Seorang tokoh di Indonesia yang sangat terkenal, tokoh pendidikan namanya Ki Hajar Dewantoro, mengutip sebenarnya apa yang firman Tuhan ini katakan. Dia katakan, ingarso, sung tulodo. Kalau orang di depan, orang jadi pemimpin, orang melihat, maka yang di depan itu harus jadi panutan, jadi teladan, bukan jadi batu sandungan. Menyangkut banyak hal, guru pasti disorot, pemimpin pasti disorot, orang tua kita disorot oleh anak. Ya mungkin ini juga menjadi teguran buat saya, mungkin saya selama ini juga kurang menunjukkan integritas sebagai orang tua pada anak saya. Dan saya minta maaf, kalau saya juga masih belajar, Tuhan mengingatkan, kita penting sekali mengingat tentang integritas ini. Bukan cuma menasehati, bukan cuma mengajar, apakah kita juga melakukan. Seorang senior, dia akan dilihat oleh juniornya. Titus 2 ayat 7, jelas sekali Paulus katakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Engkau harus jadi teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita melihat teladan. Paulus katakan kamu juga harus jadi teladan. Karena kamu dilihat orang. Jadi integritas ini memerlukan sebuah keteladanan. Kita melihat teladan Kristus, teladan orang-orang, tokoh-tokoh Alkitab. Alkitab banyak sekali orang yang menunjukkan integritas. Seperti Musa misalnya. Bagaimana kita lihat seorang Musa yang bisa dihormati bahkan oleh Firaun sekalipun. Oleh seorang raja. Oleh sebuah bangsa yang tidak takut Tuhan. Yang tidak kenal Tuhan. Mereka melihat integritas Tuhan dinyatakan dalam diri seorang Musa. Dihargai, dihormati. Dan itu menjadi suatu impatas yang luar biasa untuk orang-orang di sekitar. Yang kedua, integritas berhubungan dengan iman kepada Kristus. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, iman tanpa perbuatan itu nol. Kalau saya katakan saya beriman pada Tuhan, saya percaya pada Tuhan, saya percaya pada firman Tuhan,
tapi saya tidak melakukan firman Tuhan, itu nol. Yakobus katakan sia-sia. Stefanus menunjukkan imannya sampai mati. Dia pertahankan imannya sampai mati. Dia seorang yang berkarakter Kristus. Dia tidak takut. Dia dirajam batu. Dia nyatakan imannya di depan semua orang. Menunjukkan bahwa dia tetap setia. Apa yang dia katakan adalah benar. Dan dia lakukan firman Tuhan. Bersaksi sampai mati. Sadak, Mesak, Abednego mengatakan hal yang sama. Jikalau Tuhan, sekalipun Tuhan yang kami sembah ini tidak melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini, mereka katakan, Baginda atau Tuanku Raja, ketahuilah kami tetap memegang kepercayaan kami. Kurang lebih seperti itu. Iman adalah salah satu bentuk yang menunjukkan bahwa kita punya integritas di dalam Tuhan. Yesaya pasal 29:13, Tuhan paling tidak suka seseorang yang tidak berintegritas. Tuhan katakan sia-sialah. Mulutnya memuji Tuhan. Sikapnya kelihatannya sepertinya menyembah Tuhan. Tapi hatinya menjauh. Hatinya tidak ada pada Tuhan. Hatinya hanya berpura-pura supaya dilihat orang. Tuhan katakan, untuk apa? Itu tidak berkenan pada Tuhan. Itu bukan suatu integritas di mata Tuhan. Ada seorang tokoh di Perjanjian Lama, di mana ketika Nehemia pulang dari pembuangan, waktu itu dia adalah juru minuman raja, dan dia membangun kembali tembok Yerusalem. Di situ ada seorang pemimpin, seorang imam besar, namanya Eliasib. Eliasib ini adalah satu contoh tokoh imam yang berhubungan dengan keagamaan, dengan kerohanian, tapi dia tidak menunjukkan integritasnya sebagai seorang pemimpin. Sebagai orang yang harusnya menunjukkan suatu teladan kepada umatnya, bahkan kepada imam-imam di bawahnya, kepada pelayan-pelayan Lewi saat itu. Di mana saat itu dia malah menyediakan bilik untuk Sanbalat di rumah Tuhan, yang seharusnya menyimpan pemberkenaan Tuhan, persembahan untuk Tuhan, dia berikan kepada orang asing, orang atau boleh katakan musuh Tuhan, Sanbalat. Dia berikan di situ, dia tinggikan Sanbalat di situ. Bahkan imam-imam diterbengkalaikan. Di situ dikatakan ketika Nehemia datang kembali yang kedua kali, dia kaget. Imam-imam tidak melayani Tuhan. Mereka kembali ke kampungnya. Mereka bertani. Mereka mengembalakan. Rumah Tuhan diterbengkalaikan. Ini adalah suatu contoh yang dimana orang tidak punya integritas. Di hadapan Tuhan sekalipun. Sebagai pelayan Tuhan sekalipun. Karena hatinya tidak ada untuk Tuhan. Ada juga tokoh lain yang kita bisa lihat, sepertinya seseorang ini banyak dilihat negatifnya. Tapi Alkitab katakan orang ini punya integritas. Nanti Ibu Bapak bisa baca di Kisah pasal 30, ayat 33, 38, 41. Ada tokoh yang namanya Yakub. Yakub ini kerja pada Laban. Dia kerja 7 kali 2 tahun atau 14 tahun. Untuk mendapatkan anak-anaknya Laban. Apa yang dilakukan Laban kepada Yakub? Yakub katakan 10 kali Laban mengubah upahnya. Ibu Bapak bisa bayangkan ini mertua sendiri. Mertua yang dibantu oleh menantunya dan dia menjadi sangat kaya, sangat berhasil karena menantunya ini sangat rajin, sangat pandai dalam beternak, mengembalakan. Dan dia ingkar janji, dia ganti lagi, dia ganti lagi, dia robah lagi, dia robah lagi. 10 kali dirubah. Tapi apa yang Yakub katakan? Nanti Ibu Bapak bisa lihat. Yakub katakan, 20 tahun aku mengembalakan dombamu, domba sang mertua. Dia katakan, tidak ada satu domba pun yang hilang. Itu pertama. Yang kedua dia katakan, kalau ada yang hilang, ada yang mati, ada yang dicuri, ada yang diterkam binatang buas, Yakub katakan, aku ganti. Anda bisa lihat bagaimana integritas seorang Yakub di sini. 20 tahun, Tuhan mengubah dari seorang anak mami, seorang anak yang manja, menjadi seorang yang bertanggung jawab
seorang yang berintegritas. Bahkan satu domba pun yang hilang, dia ganti. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya, ini menyangkut bagian yang ketiga, integritas dimulai dari hal-hal yang kecil sebenarnya. Mungkin kita bisa menilai, oh orang berintegritas itu mengenai hal-hal yang besar, hal-hal yang mahal. Sebenarnya integritas dimulai dari hal yang kecil. Mazmur 119 ayat 9. Bagaimana seorang menjaga integritasnya? Pemazmur mengatakan semenjak ia muda, semenjak dari kecil, mulai dari hal yang kecil. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih atau mempertahankan integritasnya? Terjemahan lain mengatakan seperti itu. Dikatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus mengatakan, apa yang engkau ingin orang lain lakukan padamu, itu yang engkau lakukan pada orang lain. Kalau engkau ingin perlakukan dengan baik, dengan benar, lakukan juga itu pada orang lain. Kalau kamu ingin seorang integritasnya jelas kepadamu atau melakukan hal yang benar kepadamu, lakukan juga itu pada orang lain. Sekarang kan sedang ramai mengenai perdebatan tentang sepersepuluhan. Saya bukan mengatakan tentang perpuluhan, tapi mengenai sesuatu yang diperdebatkan ini oleh siapa gitu ya. Karena orang ramai sekali di medsos menyampaikan pendapat dia, pendapat pribadi. Oh menurut saya perpuluhan itu seperti ini. Ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tidak perlu. Nah yang menarik seperti ini maksud saya. Ada orang yang menyampaikan opininya, dia katakan nggak perlu. Dengan berbagai macam alasan. Tapi pertanyaannya, kalau kita melihat secara utuh, kembali lagi, secara integritas Alkitab, kita bisa bertanya, dalam hal yang kecil, sudahkah saya, ibu bapak, saudara, menabur selama ini? Kita jangan bicara perpuluhan dulu, menabur dulu, hal yang kecil, hal yang mungkin tidak dipaksakan, sukarela sifatnya, misalnya untuk misi penginjilan, atau untuk terjemahan Alkitab, atau untuk anak-anak yatim. Saya kenal beberapa orang, teman, sudah melakukan. Mengunjungi anak-anak yatim, memberikan sesuatu keperluan untuk mereka. Atau untuk keperluan hamba-hamba Tuhan. Di sini jumlahnya bukan sesuatu yang pasti, karena itu kerelaan hati. Karena pernah ada seorang yang mengatakan, tuh cek saya perpuluhan mah gak usah, gak perlu. Nah yang menarik ketika pembicaraan itu berlanjut, kita mulai bertanya, kalau kamu sudah perpuluhan belum? Atau dengan kata lain, kamu selama ini perpuluhan gak? Yang menarik dia katakan, enggak. Jadi Anda ibu bapak bisa menilai, bisa melihat, seorang membicarakan tentang satu hal, tapi hal yang kecil pun dia nggak pernah lakukan. Atau kesetiaannya selama ini, integritasnya tidak pernah dia lakukan, tidak ada. Membicarakan sesuatu yang biasanya tidak lakukan. Jadi itu namanya tidak berintegritas. Tidak punya integritas untuk membicarakan sesuatu yang kecil pun dia tidak lakukan. Ini menjadi suatu introspeksi untuk kita. Apakah kita membicarakan sesuatu yang sepertinya kita harus mengembalikan, sepertinya berat, sepertinya besar, tapi hal yang kecil pun kita nggak lakukan. Itu di mata Tuhan tidak berintegritas. Filipi 4 ayat 8. Kita akan lihat, karena itu Paulus menasihati. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sesuatu yang baik, sesuatu yang excellent, sesuatu yang honorable, terjemahan katakan, yang bisa menjadi sesuatu yang orang puji, sesuatu yang baik, yang orang mengakui bahwa itu ada hal yang benar dan kita melakukan sesuatu yang benar itu. Pikirkanlah semuanya itu. Mari kita lihat di 2 Korintus pasal 8 ayat 21, karena integritas ini
bukan menyangkut diri kita sendiri saja, tapi ini menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Tuhan melihat, Tuhan menilai integritas dalam diri kita. Nah, biarlah berkat ini bisa kita dapatkan kita menemukan integritas dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.